Namun, itu berbeda untuk jiwanya. Dalam 1000 tahun terakhir, Raja Serigala Surgawi tidak melakukan hal lain yang lebih baik sehingga dia telah melatih kekuatan jiwanya. Xiao Chen tidak peduli dengan semua ini. Dia saat ini sedang sibuk melakukan yang terbaik untuk mencoba memecahkan jejak mayat raja. Sense spiritualnya berubah menjadi 10.000 anak panah dan menembaki sangkar di dantiannya. Selama satu helai rasa spiritual masuk ke sana, dia bisa terhubung ke Azure Dragon Martial Spirit. Dia yakin dia bisa menghadapi situasi dari dalam dan menghancurkan jejak Raja Mayat sepenuhnya. Gua hitam itu berputar perlahan. Raja Mayat yang duduk di sangkar sejak awal menyapu tempat itu dengan tatapannya. Semua anak panah yang dibuat dari rasa spiritualnya lenyap sama sekali. Xiao Chen tidak menyerah, dia mencari peluang, sense spiritualnya sedang bermain petak umpet dengan Raja Mayat. Sementara itu, Supervisor Li melihat situasi di dalam gua dan menunjukkan senyuman gila. Dia mengendalikan mayat raja dan menyerbu Ye Wen bersama 10 Raja Mayat, momentum mereka luar biasa. Para ahli pedang dari Kam Saber Ilahi yang tersisa bergegas mendekat dan pertempuran menjadi kacau balau. Pasir beterbangan dan bebatuan berguling dan angin bertiup kencang. Adegan itu berubah menjadi intens sekali lagi. Di sisi lain, di antara 12 tetua tertinggi paviliun pedang surgawi, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah Shen Manjun. Dia berkata, tidak perlu khawatir, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan senjata ilahi. Kerusakan yang diterima jiwanya bahkan lebih besar dari yang kita duga. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata, benar. Ayo terus menyerang, masih ada peluang. Raja Serigala Surgawi tertawa dingin dan menggunakan kekuatan untuk merobek kotak kayu itu. Kalau begitu, izinkan aku menggambar senjata ilahi yang tidak dapat digunakan oleh siapapun. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Kotak kayu itu pecah berkeping-keping dan sebuah pedang sederhana muncul. Pedang itu panjangnya sekitar 1,4 meter. Ada tulisan jimat sederhana yang diukir di sarungnya. Pedang itu memiliki cahaya yang tertahan dan dipenuhi dengan energi spiritual. Wajah Raja Serigala Surgawi menjadi dingin. Dia meraih gagangnya dengan tangan kanannya dan menggunakan banyak kekuatan untuk menariknya. Kakak, tatapan kelompok dari paviliun Sabat Surgawi mengungkapkan keterkejutan mereka, saber ilahi ditarik keluar 1 inci. Raja Serigala Surgawi sangat gembira. Jika dia berhasil mengeluarkan pedang ilahi ini, dia tidak akan takut pada paviliun pedang surgawi meskipun jiwanya rusak parah dan dia hanya bisa menggunakan 1/5 dari kekuatannya. Jika dia memiliki pedang ilahi, dia tidak akan merasa takut bahkan jika seluruh paviliun pedang surgawi mendatanginya bersama-sama. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia menggambar saber alam semesta surgawi. Kalau tidak, seluruh tambang roh akan hancur, teriak Leng Tianzeng. Ke-12 orang itu melakukan gerakan terbaik mereka secepat mungkin di Heavenly Wolf King. Ledakan. Sebelum senyum Raja Serigala Surgawi memudar, bagian pedang-pedang yang terungkap tiba-tiba mengeluarkan cahaya menyilaukan yang intens. Energi apokaliptik dilepaskan dari pedang-pedang. Sepertinya waktu telah berhenti di gua bawah tanah, tubuh mereka semua menjadi beku sepenuhnya. Pikiran mereka jernih tetapi mereka tidak mampu menggerakkan tubuh mereka. Riak biru samar menyebar di udara. Raja Serigala Surgawi menanggung beban terberat dari energi yang tak tertahankan ini saat dia berada di depan. Terlepas dari kekuatannya, dia langsung terlempar kembali. Dia memuntahkan seteguk darah setelah dia mendarat di tanah. Energi pedang ilahi mengalir ke dalam tubuhnya, menghasilkan suara, pilih pala. Tubuhnya berguling terus-menerus di tanah. Setelah beberapa saat, dia kembali menjadi serigala perak raksasa setinggi 50 meter. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan hasil seperti itu. Raja Serigala Surgawi yang sangat sombong itu benar-benar terpukul kembali ke bentuk aslinya oleh riak-riak yang dilepaskan oleh pedang ilahi. Jika senjata ilahi ditarik keluar dari sarungnya, betapa hebatnya itu. Setelah pedang alam semesta surgawi melepaskan cahaya yang kuat, bagian pedang yang terhunus segera terselubung dan melayang dengan tenang di udara. Energi mengerikan itu juga lenyap seketika. Sial, sial, sial. Pecahan-pecahan kotak kayu itu dengan cepat terbang ke langit dan disatukan kembali dan menyimpan pedang alam semesta surgawi di dalamnya. Aura senjata ilahi langsung lenyap. Seluruh tubuh mereka kembali normal. Shen Manjun mengulurkan tangannya dan kotak kayu itu kembali ke tangannya.
Dia melirik Raja Serigala Surgawi yang tergeletak di tanah dan berkata tanpa ekspresi, "Aku lupa, senjata ilahi ditempa di era kuno dengan tujuan melenyapkan ras iblis. Sebagai seorang iblis, tanpa memiliki kekuatan Kaisar Iblis, kamu sebenarnya berani menggambar senjata ilahi dari umat manusia. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Tidak perlu repot dengan itu, dia telah menderita serangan balik dari senjata ilahi. Dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya untuk jangka waktu tertentu." Leng Tianzeng mengangguk dan berkata, "Mari kita tangani sisa-sisa sekte Running Course terlebih dahulu. Lalu kita bisa kembali dan berdiskusi bagaimana menghadapi binatang buas ini." Dengan campur tangan 12 tetua tertinggi Paviliun Sabat Surgawi, sekte Running Course kehilangan semua kemampuan mereka untuk melawan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka dipukul hingga mundur. Salah satu mayat raja ingin menggunakan mantra penghindaran bumi untuk melarikan diri tetapi dia ditemukan oleh Leng Tianzeng. Leng Tianzeng mendengus dan menginjak tanah. Tanah beriak seperti permukaan air dan mayat raja terlempar keluar. Musinya memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap ke sisi Raja Serigala Surgawi. Orang-orang di Paviliun Pedang Surgawi berada dalam pertempuran yang kacau. Mereka tidak menemukan sosok mungil musinya yang disembunyikan oleh tubuh besar Raja Serigala Surgawi. Leluhur Sage, kamu baik-baik saja." Musinya menyembunyikan dirinya di dekat telinga Raja Serigala Surgawi dan berseru dengan cemas. Darah mengalir keluar dari mulut Raja Serigala Surgawi tanpa henti. Matanya penuh ketidakpuasan. Dia jelas selangkah lagi untuk mendapatkan Spirit Vein Origin, satu langkah dari mendorong dirinya ke Vien Emperor. Dia akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang memimpin ras Serigala Surgawi untuk mendominasi daratan, untuk membuat seluruh ras iblis berkuasa. Namun, dia gagal pada langkah terakhir, dia melakukan kesalahan dan melangkah ke jurang yang dalam. Dia tidak punya apa-apa. Kepala besar Raja Serigala Surgawi sedikit miring ke samping. Dia memandang musinya dan mengangkat kaki kirinya perlahan. Dia membuat luka berbentuk bulan sabit di antara alis musinya dengan cakarnya yang tajam. Darah tumpah dari luka berbentuk bulan sabit. Dia terkejut tapi dia tahu apa yang ingin dilakukan Raja Serigala Surgawi. Dia berkata, "Leluhur Sage, kamu tidak bisa." Di sisi lain medan perang, kekuatan sekte Running Course hampir semuanya dibersihkan. Hanya beberapa mayat raja yang menolak dengan keras kepala. Raja mayat yang dikendalikan oleh pengawas Li diledakkan menjadi bubuk oleh tetua tertinggi Raja Bela Diri, sehingga mustahil untuk dihidupkan kembali. Tiba-tiba, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-pori Xiao Chen. Ketika ki hitam selesai mengalir, jejak mayat raja langsung menghilang. Sepertinya mayat raja yang menempatkan jejak raja mayat dibunuh oleh salah satu tetua tertinggi. Tentu saja, jejak mayat raja yang ditempatkannya langsung tersebar. Ketika esens kembali ke meridiannya, wajah Xiao Chen bersinar dengan gembira. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Dia berpikir dalam hati, karena saya tidak perlu lagi khawatir tentang konsekuensi di masa depan, sekarang saatnya untuk pergi dari sini. Saat Xiao Chen hendak pergi, sesosok tubuh menerobos ruang dan tiba di hadapan Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Dia tidak mengatakan apapun dan segera bergerak. Orang ini adalah pemimpin puncak Biyun Peak, Song Ke. Dia secara kebetulan melihat Xiao Chen dan niat membunuhnya segera keluar. Dia segera menyerah pada perjuangannya dan langsung menuju Xiao Chen. Dengan budidaya Xiao Chen, dia tidak dapat melihat jejak teknik gerakan Song Ke dan dia juga tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan puncak Raja Bela Diri. Dia langsung dipukul di lokasi dantiannya. Song Ke menyimpan dendam yang sangat dalam. Dia tidak melakukan pukulannya sama sekali. Bang! Mata Xiao Chen dipenuhi ketakutan. Tubuhnya terbang di udara seperti layang-layang yang talinya putus. Roh bela diri Azure Dragon yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya hancur berkeping-keping oleh pukulan puncak Raja Bela Diri ini, itu berubah menjadi bola lampu hijau dan tersebar di tubuhnya. Energi spiritual keluar dari tubuh Xiao Chen seperti air mengalir. Xiao Chen berpikir dengan ketakutan, aku sudah selesai, jiwa bela diriku hancur. Saya lumpuh seumur hidup. Ini adalah pemikiran terakhir Xiao Chen, sebelum dia bisa memikirkan hal lain, dia pingsan. Dia terjatuh ke sungai dengan suara, putong, yang keras. Sungai yang mengalir deras segera menghanyutkan Xiao Chen ke hilir. Kamu Chen.
Ye Wen menghancurkan mayat yang terbang dengan telapak tangan saat dia berteriak. Dia benar-benar terkejut dengan perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia menatap Song Ke dengan marah saat dia mengungkapkan ekspresi ganas. Dia berkata, beraninya kamu membunuh murid dari puncak Qingyunku. Aku menginginkan hidupmu. Ye Wen mendorong kakinya dari tanah dengan lembut dan dia segera melompat ke seberang sungai dan tiba di hadapan Song Ke. Pedang kecil di tangannya menciptakan angin sejuk. Pedangnya tersembunyi di antara angin sejuk saat menebas dada Song Ke. Keduanya adalah Raja Bela Diri. Awalnya, budidaya Song Ke jauh lebih tinggi daripada budidaya Ye Wen. Namun, Song Ke baru saja mengalami serangan balik dari formasi penghukuman setan 9 pedang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan sebelumnya, dia saat ini kekurangan esens. Clear Wind Chop dengan kesempurnaan luar biasa dieksekusi. Bila pedang tidak terlihat sama sekali, tidak mungkin untuk mencegahnya. Song Ke menghindari pukulan itu dengan menyedihkan, dia tidak mampu menolak. Tidak disangka dia bisa dipukuli secara pasif seperti ini. Matilah. Tiba-tiba, Ye Wen meraung keras. Bilah yang tersembunyi di balik angin sejuk mendekati Song Ke. Ia dengan cepat mulai berputar, itu adalah teknik rahasia puncak Qingyun lainnya, potongan angin yang mendalam. Song Ke mengira serangan ini adalah Clear Wind Chop dan tertangkap basah. Pedang yang berputar menyebabkan banyak aliran udara, itu sangat cepat. Pada jarak sedekat itu, mustahil untuk mengelak. Brengsek, saya terlalu ceroboh. Aku benar-benar mengizinkan dia untuk mengeksekusi pemotongan angin mendalam pada jarak sedekat itu. Song Ke merasa sangat kesal. Sebenarnya, dia tidak menyangka Ye Wen akan berusaha membunuh Master Puncak demi Xiao Chen. Meskipun Song Ke sudah melemparkan dirinya ke belakang dengan sangat cepat, pemotongan angin mendalam itu terlalu cepat, Song Ke tidak bisa mengelak. Puci, salah satu lengan Song Ke segera dipotong. Lengannya langsung terpotong-potong oleh wind chop yang mendalam, darah dan daging cincang menghujani. Ah! Song Ke berteriak kesakitan. Dia melihat lengan kirinya yang dipotong dan menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mati! Ye Wen berbalik dan menendang Song Ke yang teralihkan perhatiannya. Lalu dia mengayunkan pedang kecilnya dan beberapa gambar pedang muncul di udara. Pedang Ye Wen menusuk jantung Song Ke. Saat dia berada 1 inci dari dada Song Ke, beberapa tetua tertinggi yang melihat situasi dengan cepat bergegas mendekat. Penatua tertinggi Raja Bela Diri dengan cepat bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap pedang itu dengan jarinya. Dia meraung dengan marah, "Kamu Wen. Menurut Anda apa yang sedang Anda lakukan, melakukan dosa seperti itu? Apakah kamu lelah hidup?" Ye Wen menggunakan sedikit kekuatan dan menarik kembali tangannya. Dia menarik pedang kecilnya dari jari lelaki tua itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, membunuh seseorang dari sekte yang sama tanpa alasan sama sekali. Bahkan jika dia adalah Master Puncak, dia harus mati. Apakah masalah Master Puncak adalah sesuatu yang harus dinilai oleh tetua tidak penting sepertimu? Kami akan meminta Balai Penegakan Hukum menyelidiki kebenarannya, untuk mendapatkan keadilan bagi murid Puncak Qingyunmu, kata seorang penatua tertinggi di sampingnya. Ye Wen tertawa dingin. Aula Penegakan Hukum. Lelucon yang luar biasa. Anda tahu cara kerja Balai Penegakan Hukum. Berapa umurmu? Apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Kurang ajar. Ketika salah satu tetua tertinggi melihat bahwa Ye Chen tidak peduli sama sekali, wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan serangan telapak tangan ke Ye Chen. Seorang kultivator martial monark sudah mulai memahami hukum ruang angkasa. Meskipun serangan telapak tangan ini merupakan serangan telapak tangan biasa, namun menjadi luar biasa setelah hukum ruang angkasa diterapkan, itu sangat misterius. Telapak tangan itu jelas mengarah ke dada Ye Wen. Namun, saat Ye Wen bersiap mengambil tindakan untuk menghadapinya, telapak tangan itu tiba-tiba menghilang dan berakhir sebagai serangan ke sisinya. Ledakan. Perbedaan dalam bidang budidaya terlalu besar, meskipun Ye Wen adalah Raja Bela Diri tingkat medial, serangan telapak tangan biasa ini membuatnya terbang mundur. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan keras. Hah! Akhirnya, Shen Manjun melompat ke udara setelah dia melenyapkan semua mayat raja dari sekte mayat lari. Lalu dia berjalan dengan lembut, seolah sedang berjalan-jalan santai, dia langsung tiba di depan kelompok.
Semua orang terkejut melihat tangannya yang seputih bunga bakung menghantam dua orang yang mengangkat Songke. Sebuah telapak tangan tak berbentuk menghantam tubuh Songke dengan suara keras. Tubuh Songke segera terbang menjauh dari dukungan kedua orang itu. Huang Dang, Huang Dang. Songke berguling kembali terus-menerus, hingga mencapai sisi sungai bawah tanah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia memanjat dan bertanya, "Bibi bela diri Sen, mengapa?" Kedua tetua tertinggi yang sebelumnya mencaci maki Ye Wen tidak berani mengatakan apapun saat Sen Manjun bergerak. Di tempat ini, Sen Manjun adalah yang paling senior dan dia yang terkuat. Jika seseorang melihatnya, terlihat jelas dia sangat marah. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka dengan Songke, mereka tidak berani memberikan nasihat apapun. Mereka hanya bisa menyesali Songke karena tidak beruntung. Sen Manjun mendengus dingin dan dia mengabaikannya dengan wajah dingin. Dia perlahan berjalan ke sisi sungai bawah tanah dan mengerutkan kening saat dia melihat air yang bergejolak. Tiba-tiba, Sen Manjun berteriak. Esensi keluar dari seluruh tubuhnya dan pakaiannya berkibar tanpa henti. Auranya terus meninggi sementara angin bertiup kencang dan bersiul tak henti-hentinya. Pada saat ini, dia dengan kasar mengirimkan serangan telapak tangan ke tepi sungai. Hua, kekuatan itu mengalir melalui seluruh sungai di dalam gua, ratusan meter air. Sungai yang mengalir deras melonjak dan terlempar ke udara. Tidak ada setetes air pun yang tersisa di sungai dan semua ikan yang dulunya ada di sungai terus-menerus turun dari udara. Tatapan Sen Manjun menyapu tempat di mana sungai itu dulu berada. Namun, dia tidak melihat Xiao Chen sama sekali. Air yang bergejolak telah menghanyutkan tubuhnya ke tempat yang tidak diketahui. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Air di udara segera turun kembali dengan dentuman keras. Ini adalah kekuatan puncak martial monarch. Dengan lambaian biasa, ia bisa menyebabkan sungai melonjak dan mengalir mundur. Sen Manjun berdiri di tepi sungai dan bergumam pada dirinya sendiri cukup lama sebelum dia pergi. Saat kerumunan orang hendak menghembuskan napas lega saat melihat Sen Manjun mendingin, tubuh besar Raja Serigala Surgawi mengeluarkan suara keras yang bergema di seluruh gua. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka tetapi mereka hanya melihat musinya melayang di udara dengan tenang. Matanya terpejam dan rambut serta pakaian peraknya berkibar tertiup angin. Ada bulan sabit perak di tengah alisnya yang mengeluarkan riak halus seperti cermin. Itu buruk, Raja Serigala Surgawi menyerahkan kekuatannya kepada gadis itu, kata Leng Tianzeng keras. Salah satu penatua tertinggi di samping berkata dengan suara serak, "Kami semua terganggu oleh apa yang terjadi di sini dan tidak memperhatikan Raja Serigala Surgawi." Tepat setelah penatua tertinggi ini menyelesaikan kata-katanya, kelompok itu memandang dengan penuh kebencian pada Songke yang bertangan satu. Jika dia tidak menyerang dan membunuh Xiao Chen, segalanya tidak akan menjadi rumit ini. Kalau tidak, bagaimana Raja Serigala Surgawi bisa meneruskan kekuatannya kepada musinya di bawah pengawasan mereka? Setelah kekuatannya diwariskan, mustahil bagi mereka untuk mengekstraknya dari musinya. Ini karena budidaya musinya saat ini, dia belum mencapai tahap memadatkan Sagekor. Jika mereka membunuhnya, kekuatan Raja Serigala Surgawi yang diwarisinya akan tersebar. Lebih jauh lagi, hal yang lebih mengerikan adalah saat gadis ini meninggal, budidaya Raja Serigala Surgawi selama 1000 tahun akan meledak, seluruh gua akan runtuh. Kecuali beberapa orang, yang dapat selamat dari ledakan tersebut tanpa masalah, sebagian besar dari mereka akan mati dan orang lainnya tidak akan dapat melarikan diri. Meski mereka merasa sangat marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa penuh kebencian, Sen Manjun mengomel sambil melayangkan serangan telapak tangan ke arah Songke. Telapak tangannya sangat cepat dan dia langsung menghantam Songke ke sungai bawah tanah. Sampai sekarang, dia telah hidup hampir 300 tahun. Meski saat ini ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berada di akhir hayatnya, namun ia tidak bisa menjamin kapan hal itu bisa terjadi. Hanya dengan memasuki dunia Sage, mereka bisa yakin. Namun, masalah ini telah dirusak oleh Songke. Song Manjun benci kalau dia tidak bisa menghancurkannya sampai mati dengan serangan telapak tangan itu. Catatan TL, memasuki dunia Sage kemungkinan besar berarti menjadi martial Sage. Pada titik tertentu dalam cerita, penulis mulai menyebut martial Sage dan martial Emperor sebagai Sage orang suci dan Kaisar Agung. Songke yang bertangan satu berjuang di dalam air.
Intisari dari Raja Bela Diri yang menyedihkan ini telah mengalami kekacauan ketika dia terkena telapak tangan. Setelah dia menelan beberapa suap air, dia berhasil naik kembali ke pantai dengan susah payah. Musinya tiba-tiba membuka matanya dan cahaya terang keluar dari mata peraknya. Dia memelototi orang-orang yang hadir. Paviliun Pedang Surgawi, sebaiknya kamu tidak main-main dengan tubuh leluhur Sageku. Saya akan kembali. Setelah dia berbicara, dia melemparkan sepotong batu giok. Itu berubah menjadi bola api dan terbang ke bawah kakinya. Setelah itu, dia perlahan terbakar dalam kobaran api dan menghilang dari gua bawah tanah. Jimat api ilahi. Hal seperti itu masih ada. Ekspresi wajah Penatua tertinggi berubah menjadi lebih sedih ketika dia melihat potongan batu giok yang telah dibuang musinya. Jimat api ilahi adalah harta karun rahasia tipe transportasi. Setelah membakar pemiliknya, ia akan mengirim mereka ribuan kilometer jauhnya sebelum lenyap. Menurut rumor yang beredar, metode penyempurnaan jimat semacam ini dipertahankan di negara Jin Agung. Namun, harganya sangat mahal. Masing-masing membutuhkan 2000 batu roh kelas rendah. Selain itu, hanya dapat digunakan satu kali saja. Setiap kali digunakan, itu setara dengan membakar 2000 batu roh kelas rendah. Meski mahal, namun tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan nyawa seseorang. Awalnya, beberapa dari mereka berencana untuk mengunci musinya sampai dia benar-benar menyerap kekuatan Raja Serigala Surgawi. Saat dia memadatkan Sagekor, mereka akan mengekstraknya. Meski membutuhkan lebih banyak waktu, masih ada harapan. Ketika musinya menggunakan Divine Flame Talisman, semua harapan mereka benar-benar padam. Seorang penatua tertinggi menghela nafas. Upaya 100 tahun telah sia-sia. Meskipun Raja Iblis yang lama telah mati, Raja Iblis yang baru telah lahir. Aku bahkan tidak yakin apakah Paviliun Saber Surgawi dapat menahan serangan Raja Iblis. Anak-anak sungainya banyak dan rumit, arus bawahnya melonjak deras. Setelah Xiao Chen tenggelam ke dasar, dia dengan cepat terhanyut ke tempat yang tidak diketahui sementara dia tetap dalam keadaan tidak sadarkan diri. Azure Dragon ada di rumah di dalam air. Xiao Chen, yang memiliki Azure Dragon Martial Spirit, akan mampu menahan napas dalam waktu lama di dalam air. Namun, sekarang setelah Martial Spirit-nya dihancurkan, dia seperti orang biasa tanpa kemampuan khusus. Logikanya, dia seharusnya tenggelam di dasar sungai. Perutnya seharusnya terisi air, dan tubuhnya akan membengkak setelah 2 jam berlalu. Setelah 10 jam berlalu, dia akan melayang seperti mayat biasanya. Namun, situasinya saat ini sangatlah aneh. Roh bela diri Azure Dragon miliknya sudah hancur dan dia lumpuh total. Namun, dia bisa bernapas di dalam air seperti sebelumnya. Xiao Chen mengalir di sepanjang air di sungai dalam yang gelap dan tersapu ke tempat yang tidak diketahui. Kadang-kadang, gulma air dan rumput bebek melilit di sekelilingnya saat ia hanyut bersama ikan-ikan. 2 hari kemudian, Xiao Chen bangun. Dia merasa sangat lemah dan sakit kepala hebat. Tubuhnya tersapu oleh air dan di bawah serangan arus bawah yang deras, dia bahkan merasa sulit untuk membalikkan tubuhnya. Merasakan keadaan tubuhnya, Xiao Chen merasa aneh. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa bernapas di bawah air ketika Azure Dragon Martial Spirit miliknya telah dihancurkan. Tenang, tenang, Xiao Chen terus berpikir di perairan yang deras. Meski bisa bernapas di bawah air, situasinya masih penuh bahaya. Serangan kekuatan penuh Songke sebagai puncak Raja Bela Diri tidak hanya menghancurkan jiwa bela diri dan menyebarkan kekuatan batinnya, tetapi juga menyebabkan luka dalam yang parah. Semua organ dalamnya mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Jika tubuh Xiao Chen tidak lebih kuat dari biasanya, dan ditempa 7 kali oleh bunga 7 daun, hatinya akan segera hancur. Xiao Chen terhanyut di arus bawah selama 2 hari, dia tidak mampu mengatasi luka dalam dan dia juga tidak bisa makan. Tubuh Xiao Chen sekarang sangat lemah. Jika Xiao Chen tidak bisa menemukan jalan keluar dari air yang bergejolak ini, tubuhnya hanya akan semakin lemah. Pada akhirnya, masalahnya adalah berapa lama dia bisa bertahan sebelum akhirnya menyerah dan mati. Pada saat-saat yang dihabiskan Xiao Chen dalam pikirannya, dia terlempar beberapa ratus meter lebih jauh. Xiao Chen mau tidak mau merasa lebih takut akan arus bawah yang ganas. Xiao Chen menyambut arus bawah saat dia melakukan yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya.
Arus bawah yang bergejolak tiba-tiba menyerangnya dan menyebabkan tubuhnya berguling terus-menerus. Gunung-gunung. Perubahan situasi yang tiba-tiba memaksa Xiao Chen menelan beberapa suap air. Di saat kekacauan ini, Xiao Chen meraih beberapa rumput liar dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya. Gulma tersebut cukup tangguh, meskipun arus bawahnya kuat, gulma tersebut tidak patah ketika Xiao Chen menyambarnya. Gulma itu setebal lengan Xiao Chen dan membantunya menstabilkan tubuhnya. Xiao Chen akhirnya istirahat. Dia menoleh untuk melihat ke atas. Meski air sungai agak keruh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas, namun tidak gelap. Hal ini membuktikan bahwa sungai ini tidak terlalu dalam. Karena sudah seperti ini, dia harus memikirkan cara untuk naik ke sana. Hal yang menghalanginya untuk melakukan hal tersebut adalah arus bawah di dasar sungai. Saat dia melepaskan rumput liar, dia akan segera terhanyut oleh arus bawah. Kedalaman arus bawah ini sekitar 5 meter, itu berada di bagian terdalam sungai. Begitu dia melewati 5 meter ini, tidak akan ada arus bawah. Saat itu, dia sudah bisa melayang secara alami. Jika Xiao Chen masih memiliki esensinya, dia dapat dengan mudah melompat keluar dari sungai ini dalam satu tarikan napas. Setelah dia mendarat, dia bahkan bisa membuat seluruh air di tubuhnya menguap seketika. Namun, bukan saja dia terluka parah sekarang, jiwa bela diri miliknya telah hancur dan dia tidak dapat menggunakan esensi apapun. Apalagi dia belum makan selama 2 hari. Saat dia melepaskan rumput liar, dia akan tersapu oleh arus bawah yang ganas. Setelah dia beristirahat selama setengah jam, Xiao Chen dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia perlahan-lahan menyentuh sisi sungai dan menemukan bahwa itu terbuat dari lumpur. Setelah dia menginjaknya, dia akan langsung tenggelam setengah meter ke dalamnya. Xiao Chen dipenuhi dengan kegembiraan, dia berhasil memikirkan cara untuk kembali ke pantai. Selama dia menyusuri lumpur dan memasukkan tangannya ke dalamnya, dia akan bisa memanjat perlahan. Sama seperti asuransi, Xiao Chen mencari rumput liar sepanjang 10 meter terlebih dahulu dan mengikatnya di pinggangnya. Setelah dia selesai melakukan itu, dia melaksanakan rencananya. Setiap langkahnya dalam arus bawah yang cepat sangatlah sulit. Ketika Xiao Chen mencapai lereng berlumpur di sampingnya, dia tidak berani gegabah. Dia memanjat selangkah demi selangkah saat arus bawah menyerang tubuhnya. Ada beberapa kali dia hampir hanyut. Dia membenamkan tangannya jauh ke dalam lumpur dan area di bawah kukunya dipenuhi lumpur hitam. Segera, dia lolos dari bahaya. Setelah menghabiskan banyak usaha, Xiao Chen akhirnya berhasil lolos dari arus bawah. Dia merilekskan tubuhnya dan melepaskan rumput liar dari pinggangnya. Ketika Xiao Chen sampai di pantai, dia merasa sangat lelah. Pusing yang dia rasakan menjadi semakin hebat. Dia melakukan yang terbaik untuk fokus dan menahan keinginan untuk berbaring. Lalu dia melepas semua pakaiannya yang basah. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa pakaian kering dari cincin semesta dan memakainya sebelum dia menelan pil pengisian darah. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia menyeret dirinya ke sisi tebing dan bersandar di sana untuk beristirahat. Tanpa sadar, Xiao Chen tertidur, dia terlalu lelah. Ketika Xiao Chen bangun, semangatnya telah pulih. Dengan bantuan pil pengisian darah, luka fisiknya juga menjadi lebih baik. Dia mengambil jatah kering dan air dari cincin semesta. Dia melahap makanan itu dengan lahap dan menenggak airnya dalam sekali teguk. Setelah memakannya, kekuatannya pulih. Setelah itu, Xiao Chen bangkit dan memeriksa sekelilingnya. Dia berada di gua yang redup. Xiao Chen mencoba memperluas rasa spiritualnya tetapi tidak berhasil, sense spiritual yang dia kenal tidak muncul. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya dia benar-benar berubah menjadi orang cacat. Dia perlahan berjalan ke tepi sungai dan melihat bayangannya, permukaan sungai yang tenang memantulkan kembali wajah pucat. Setelah direndam dalam air dalam waktu lama, kulit Xiao Chen menjadi sangat pucat, bahkan ada beberapa tempat yang kulitnya terkelupas. Dia telah kembali ke penampilan aslinya. Penampilan yang dia ubah menggunakan mantra perubah bentuk telah hilang. Namun, Xiao Chen tidak peduli dengan hal ini. Setelah dia membersihkan lumpur dari bawah kuku jarinya, dia berjalan di tepi sungai dan bergerak ke hilir. Terlepas dari situasinya, dia harus mencari jalan keluar terlebih dahulu. Tidak. Kadang-kadang, air menetes dari langit-langit. Begitu tetesan itu jatuh,
tubuh Xiao Chen akan bergerak mundur untuk menghindarinya. Tetesan itu akan melewati hidungnya dan jatuh ke tanah dengan cepat. Sepertinya kekuatan fisikku masih ada. Kemampuanku untuk bertarung belum hilang. Bahkan tanpa esens, saya dapat dengan mudah merasakan lokasi tetesan air yang jatuh. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia mengepalkan tinjunya. Di bawah pengaruh gravitasi, kecepatan jatuhnya tetesan air sangat cepat. Meski begitu, Xiao Chen dapat mengandalkan kemampuan fisiknya untuk mendeteksi arah jatuhnya tetesan air sebelum dia dengan mudah mengelak. Kecepatan reaksi tubuhnya setara dengan martial grandmaster biasa. Ini membantu Xiao Chen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Bahkan tanpa martial spirit, aku bisa mengandalkan tubuhku untuk menjadi seorang sage. Hal ini telah dilakukan di masa lalu sebelumnya. Saya bisa melakukannya juga. Cahaya tegas muncul di mata Xiao Chen. Setelah dia berjalan lama, perlahan menjadi lebih terang. Xiao Chen mau tidak mau meningkatkan langkahnya. Setelah beberapa saat, dia sampai di tempat terbuka yang luas. Dunia bawah tanah yang luas muncul di hadapan Xiao Chen. Tingginya beberapa ratus meter dan lebarnya tak terukur. Ada pepohonan, rerumputan, dan bunga, bahkan ada sungai. Tidak diketahui dari mana datangnya cahaya di atas kepalanya, itu sangat aneh. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia melangkah masuk. Dia merasa seolah-olah dia telah melewati penghalang dan jeda waktu yang dapat diabaikan sepertinya telah terjadi. Xiao Chen keluar masuk beberapa kali, dia takut ada sesuatu yang salah. Setelah dia mengetahui bahwa dia bisa masuk dan keluar dengan bebas, dia tidak lagi peduli. Gazi, gazi. Tiba-tiba, beberapa burung terbang dari hutan di depan. Xiao Chen sedikit terkejut. Ada makhluk hidup di sini. Saya harus berhati-hati. Jika saya bertemu dengan binatang buas, maka saya akan mendapat masalah. Bang, bang. Saat Xiao Chen memikirkan hal ini, seekor binatang roh besar bergegas keluar dari hutan. Ini adalah beruang api merah, ketika berdiri tegak, tingginya mencapai 2 orang. Mata merahnya menatap Xiao Chen, penuh dengan niat membunuh. Scarlet Flame Bear adalah binatang roh peringkat 2. Itu setara dengan master bela diri. Xiao Chen pernah bertemu beberapa orang sebelumnya di Gunung Tujuh Tanduk. Kelihatannya ganas tapi tidak ada yang istimewa darinya. Namun, jika Xiao Chen ingin menghadapinya sekarang, itu akan sedikit sulit. Pupu, saat Xiao Chen sedang berpikir, beruang api merah merangkak dan bergegas mendekat. Segera, itu tiba sebelum Xiao Chen. Cakarnya yang membawa kekuatan beberapa ratus kilogram hancur. Xiao Chen tidak panik, sebelum kaki depan beruang api merah tiba, dia merasakan perubahan arah angin dan melangkah ke kiri dengan tenang, dia menghindari serangan itu. Xiao Chen berteriak dan memfokuskan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya. Semua otot di lengan kanannya menonjol. Xiao Chen sepertinya merasakan energi yang tak terbatas saat tinjunya meninju dada Scarlet Flame Bear dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya, tubuh kekar Scarlet Flame Bear ditinju dan diterbangkan kembali dengan keras. Xiao Chen bisa mendengar suara organ dalamnya hancur. Setelah terjatuh, ia tidak bangkit lagi. Xiao Chen melihat semua ini dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia melihat Scarlet Flame Bear benar-benar mati. Dia bergumam, bagaimana bisa? Pada puncaknya, kekuatan tinjuku hanya 1.500 kg. Saat ini, jiwa bela diriku hancur dan luka-lukaku belum sepenuhnya sembuh. Secara logika, mampu mengeluarkan setengah dari kekuatanku sebelumnya sudah sangat jauh. Berat Scarlet Flame Bear setidaknya 500 kg. Untuk mengirimnya terbang dengan satu pukulan sambil menghancurkan organ dalamnya akan membutuhkan setidaknya 2.000 kg kekuatan. Xiao Chen merasa curiga ketika dia melihat tinjunya, dia tidak percaya. Pada pukulan sebelumnya, saya merasa seolah-olah saya belum menggunakan seluruh kekuatan saya. Namun, mengapa kekuatanku bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Xiao Chen berpikir lama tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Selanjutnya, Xiao Chen memasuki hutan. Dia menemukan Scarlet Flame Bear lainnya di pinggiran. Ketika mendekat, dia meninju yang ini juga. Sama seperti sebelumnya, Scarlet Flame Bear seberat 500 kg dikirim terbang. Organ dalamnya telah hancur dan mati. Baru setelah itu Xiao Chen percaya bahwa semua ini nyata, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah kultivasi saya belum hilang?
Kekuatan Tinjuku ini seharusnya memiliki kekuatan sekitar 1750 kg, mendekati 2000 kg. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk membunuh Scarlet Flame Bear dalam satu pukulan, kata Xiao Chen dengan nada percaya diri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan tubuh fisik saya meningkat? Xiao Chen merenung untuk waktu yang lama tetapi dia masih belum bisa memberikan jawaban. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tersenyum tipis. Sudahlah, peningkatan kekuatanku adalah hal yang baik. Karena aku tidak bisa memahaminya, maka tidak perlu terlalu memikirkan hal ini untuk saat ini. Memikirkan hal ini, Xiao Chen meninggalkan hutan. Kedalaman hutan memberi Xiao Chen perasaan berbahaya. Seharusnya ada binatang roh yang lebih kuat di sana. Xiao Chen menggunakan sisa waktu untuk mencari dunia bawah tanah yang tidak diketahui ini. Di arah tenggara, Xiao Chen secara kebetulan menemukan ladang tanaman herbal alami. Segala jenis ramuan roh tumbuh menghijau dan lebat di seluruh tempat. Ada juga beberapa herbal roh yang telah berumur beberapa ratus tahun. Namun, sebelum Xiao Chen mendekati tepi ladang tanaman obat, dia merasakan beberapa aura yang kuat. Kadang-kadang, dia bisa mendengar raungan binatang buas yang mengerikan. Mereka semua adalah binatang roh yang kuat. Mengingat keadaan Xiao Chen saat ini, dia bisa melupakan untuk melangkah lebih jauh. Melihat segunung harta karun tetapi tidak bisa mendapatkannya, perasaan seperti itu sangat menyedihkan. Xiao Chen menghindari wilayah ini dan terus berjalan maju. Meskipun martial spiritnya hancur, dia masih memiliki kekuatan fisik. Langkahnya tidak lambat. Dalam waktu sehari, dia telah menyelidiki suatu area dengan radius setidaknya 1000 meter. Xiao Chen menyadari bahwa dia telah meremehkan ukuran dunia bawah tanah ini. Setelah dia berjalan sepanjang hari, dia bahkan belum menutupi setengahnya. Tidak diketahui kenapa tapi ada siang dan malam di dunia bawah tanah ini. Kecerahan berubah seiring berjalannya waktu dan perlahan berubah menjadi gelap. Pasti akan ada bahaya yang tidak diketahui di malam yang gelap. Xiao Chen tidak berani tinggal di sini. Dia mundur sampai dia tiba di penghalang di sekitar dunia ini sebelum dia berhenti. Dia memutuskan untuk duduk bersila dan mencoba berkultivasi. Xiao Chen tidak kehilangan semua harapan setelah martial spiritnya dihancurkan. Azure Dragon adalah binatang suci kuno, pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Saat ini, tubuh Xiao Chen benar-benar kosong dari energi spiritual, dia saat ini adalah orang biasa. Dibandingkan saat dia baru tiba di dunia ini, dia lebih lemah. Paling tidak, Xiao Chen memiliki energi spiritual senilai 10 tahun yang telah dia kembangkan. Meskipun dia tidak dapat mengubah energinya menjadi esensi, ada lebih dari cukup baginya untuk menggunakan mantra ilahi guntur ungu. Namun, tidak ada energi spiritual di Xiao Chen sekarang. Untuk berlatih hingga mencapai titik seperti saat itu, mungkin diperlukan 16 tahun untuk melakukannya. Jika demikian, sekuat apapun ketekunannya, dia mungkin akan menyerah. Xiao Chen merasakan energi spiritual di sekitarnya. Dia memperhatikan dantiannya saat dia menarik dan membuang napas. Dia mempertahankan kondisi mental yang tenang sambil terus mengulangi tindakan ini. Ini adalah metode pernapasan paling dasar di benua Tianwu. Selain orang-orang yang dilahirkan dengan jiwa bela diri bawaan, kebanyakan orang tidak memiliki energi spiritual di tubuh mereka ketika mereka dilahirkan. Tanpa energi spiritual, tidak ada cara untuk mengedarkan teknik budidaya apapun. Pada titik ini, seseorang perlu berlatih metode pernapasan untuk menyerap sejumlah energi spiritual ke dalam tubuhnya. Ketika jumlah energi spiritual mencapai tingkat tertentu, seseorang akan dapat mulai berkultivasi secara formal. Tidak ada perbedaan dalam tingkatan atau peringkat untuk metode pernapasan, hal itu umum terjadi di seluruh benua Tianwu. Perlahan, gas yang dihembuskan Xiao Chen melalui mulutnya menjadi lebih padat. Dari kejauhan, itu tampak seperti pedang buram, itu tidak hilang. Hah! Dengan napas berikutnya yang diambil Xiao Chen, sebagian energi spiritual berubah menjadi kabut dan memasuki mulutnya. Perlahan-lahan mengalir ke meridiannya dan bersirkulasi selama satu siklus sebelum menetap di dantian, ukurannya kira-kira sebesar jari kaki kecil. Xiao Chen merasa gembira, dia tidak menyangka untaian energi spiritual pertama yang dia serap akan begitu besar. Dia akan segera dapat mengumpulkan energi spiritual yang cukup dan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Xiao Chen sebelumnya khawatir bahwa itu akan membutuhkan 16 tahun.
Sepertinya kekhawatirannya tidak berdasar. Setelah dia mengalami prosesnya 1 kali, yang kedua kali menjadi lebih lancar. Setelah 4 jam, energi spiritual yang telah menetap di dantian Xiao Chen sudah cukup untuk mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Xiao Chen menghentikan metode pernapasannya dan mulai bersiap untuk mencoba mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Hua, mantra ilahi guntur ungu beredar dengan sukses tanpa masalah. Energi spiritual di sekitarnya mengalir deras ke tubuh Xiao Chen. Itu mengalir tanpa henti dan benar-benar melebihi harapan Xiao Chen. Mengapa ini terjadi? Xiao Chen berpikir dengan heran. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang Ye Wen sebutkan di masa lalu. Ada bahaya meledak jika seseorang mengolahnya di terowongan bawah tanah. Kulit Xiao Chen memucat. Dia ingin berhenti tetapi dia merasa enggan melakukannya. Ketika dia mengolah mantra ilahi guntur ungu di Gunung Tujuh Tanduk, situasi serupa juga terjadi. Setelah itu, dia berhasil memadatkan martial spiritnya. Jika dia menyerah sekarang, itu akan sangat disayangkan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah melihat harapan untuk mengkondensasi kembali jiwa bela diri lagi. Saya akan mempertaruhkan semuanya. Jalur budidaya bela diri penuh dengan bahaya. Bertarung melawan surga, berperang melawan laki-laki, berjuang melawan diri sendiri. Seseorang harus kejam, tidak peduli siapa itu. Jika aku tidak mampu melewati ini, lalu bagaimana aku bisa melawan manusia atau bahkan berbicara tentang melawan surga? Xiao Chen mengambil keputusan. Bukan saja dia tidak berhenti, dia bahkan meningkatkan kecepatan sirkulasi mantra ilahi guntur ungu. Guntur berderak di atas, pusaran air muncul di atas kepalanya dan berputar terus-menerus. Pusaran air menyedot energi spiritual dengan cepat sebelum mengirimkan energi tersebut ke tubuh Xiao Chen. Sambaran petir menyambar di udara, angin menderu-deru dan guntur berderak, sebuah fenomena misterius sedang terjadi. Tubuh Xiao Chen gelisah, energi spiritual terisi dan menggembungkan seluruh meridiannya. Meridiannya sekarang jauh lebih lebar dan kuat dibandingkan sebelumnya. Jumlah energi spiritual yang dikandungnya beberapa kali lebih besar. Saat terjadi ketidakstabilan, Xiao Chen akan meledak dan bahkan tidak meninggalkan kerangka. Ledakan. Saat Xiao Chen merasa dia tidak bisa lagi bertahan, 361 titik akupuntur di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka. Di setiap titik akupuntur ini, sebenarnya ada Azure Dragon kecil. 361 Azure Dragon membuka rahangnya dan langsung menyedot semua energi spiritual di tubuh Xiao Chen dan menyelamatkan nyawanya. Pusaran air di atas kepalanya belum berhenti dan energi spiritual segar segera mengalir masuk. Ketika Xiao Chen tidak lagi mampu bertahan lagi, 361 naga Azure di titik akupunturnya membuka rahangnya lagi dan mengosongkan energi spiritual tubuh Xiao Chen. Jika dilihat dari kejauhan, 361 titik akupuntur Xiao Chen memancarkan cahaya biru. Seluruh tubuhnya tampak seperti Azure Dragon besar yang terbentuk dari banyak Azure Dragon kecil. Kabut keluar dari mulut naga saat ia melonjak ke depan dan meraung keras. Ia mengendalikan banyak fenomena saat ia menerima baptisan guntur. Jadi jiwa bela diriku tidak hilang, hanya dipisahkan menjadi 361 naga Azure kecil dan bersembunyi di titik akupunturku. Saat Xiao Chen memikirkan hal ini, dia terkejut. Setiap kali Azure Dragon menyedot energi spiritual hingga kering, Xiao Chen merasa seluruh tubuhnya dibasuh dengan energi spiritual, itu sangat nyaman. Ini terjadi sebanyak 361 kali. Fenomena misterius di langit menghilang dan pusaran air di atas kepalanya memasuki tubuhnya dengan suara "Sou". Energi spiritual di sekelilingnya akhirnya berhenti mengalir masuk. Pusaran air berubah menjadi pusaran air miniki. Saat berputar perlahan, tetesan ki perlahan menetes ke bawah. Pada awalnya, kecepatan tetesannya sangat cepat. Setiap putaran pusaran ki berputar, akan ada satu tetes ki. Menjelang akhir, lajunya melambat dan bahkan setelah 10 kali revolusi, ki tetap tidak turun. Ketika Xiao Chen menghitung, tepat ada 361 tetes cairan misterius ini. Dia tidak tahu apakah ini suatu kebetulan atau tidak. Ketika Xiao Chen memperhatikan dengan cermat, dia menjadi sangat bersemangat. Ia menemukan bahwa cairan ini adalah esensi yang sangat murni. Saya jelas tidak memadatkan roh bela diri, hanya pusaran ki. Tidak disangka itu benar-benar dapat mengubah energi spiritual menjadi esensi. Aneh sekali.
Xiao Chen ragu saat mengatakan ini. Sepertinya jiwa bela diriku benar-benar tidak hancur, ia terus ada dengan cara lain. Ini bagus juga. Kondensasi esensi dari pusaran Qi jauh lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya. Xiao Chen perlahan mengendalikan esensnya untuk beredar ke seluruh tubuhnya. Dia menemukan bahwa budidayanya tidak turun sama sekali. Baik dalam hal kemurnian atau volume, itu adalah Grandmaster bela diri tingkat medial. Setelah Xiao Chen mengedarkan esensinya melalui siklus yang hebat, dia membuka matanya. Cahaya ungu keluar dan menerobos malam yang gelap. Ini menjadi 2 titik cahaya ungu di matanya sebelum menghilang. Xiao Chen bangkit dan melihat ke kejauhan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tubuhnya dipenuhi energi. Perasaan menggenggam kekuatannya sekali lagi membuat Xiao Chen merasa sangat baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu seperti auman naga, panjang dan terus-menerus, itu bergema terus-menerus di sekitarnya. Mengaum, Xiao Chen meninju udara ke arah batu besar yang berjarak 50 meter. Tiba-tiba, titik akupuntur Feng Yan di telapak tangannya terbuka dan Azure Dragon di sana menghilang dan berubah menjadi seuntai cahaya biru. Itu meluas ke seluruh lengannya dan seluruh lengan kanannya langsung dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Sebuah kekuatan yang kuat terlempar ke arah yang ditinju Xiao Chen, itu menghantam batu setinggi 2 meter dengan ledakan keras. Setelah batu besar itu dihantam, ia langsung hancur berkeping-keping dan beterbangan kemana-mana. Azure Dragon di titik akupuntur sebenarnya bisa berubah menjadi cahaya biru dan menyerang bersamaan dengan angin dari pukulannya. Ini adalah kejutan yang menggembirakan. Terlebih lagi, kekuatannya sangat kuat. Ini hanya Azure Dragon dari salah satu titik akupuntur namun sudah sangat perkasa. Jika saya dapat membuka seluruh 361 titik akupuntur, seberapa kuatkah titik akupuntur tersebut? Xiao Chen dipenuhi dengan pikiran penuh harapan. Dia mencoba meninju beberapa kali tetapi menemukan bahwa titik akupunturnya tetap tertutup. Tidak peduli apa yang dia coba, itu tidak bisa dibuka. Itu pasti menghabiskan seluruh energinya dan untuk sementara tidak dapat dijalankan. Xiao Chen juga tidak khawatir, masih ada waktu di masa depan dan tidak perlu terburu-buru. Setelah ini, Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Sabre dari Universe Ring. Dia mengeksekusi semua teknik bela diri yang pernah dia ketahui. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengeksekusi semua teknik bela diri yang dia tahu. Selain itu, ada beberapa perbaikan, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Chen benar-benar santai setelah ini. Sepertinya dia telah memulihkan seluruh kekuatannya. Tinju Songke, seorang raja bela diri puncak, tidak hanya gagal menghancurkan jiwa bela diri, bahkan mengakibatkan peningkatan kekuatannya. Atau mungkin, ini adalah wajah sebenarnya dari Azure Dragon Martial Spirit. Itu akan dibangkitkan setelah dihancurkan dan membangun sistem yang benar-benar baru. Itu benar-benar membangkitkan potensi roh bela diri Azure Dragon yang Xiao Chen tidak tahu cara memanfaatkannya. Sebuah kapal perang perak terbang dengan cepat beberapa ratus meter di langit. Xiao Chen berdiri di depan kemudi saat angin bertiup di telinganya. Sense spiritualnya menyebar ke seluruh lingkungan dan memeriksa area tersebut dengan cermat. Setelah dia memulihkan esensinya, dia dapat menggunakan rasa spiritual dan harta karun rahasianya. Setelah fajar menyingsing, Xiao Chen menaiki kapal perang perak dan menuju ladang ramuan alami itu. Ada binatang roh peringkat 5, sapi petir, di arah timur laut. Ia menjaga ramuan peringkat 6, Phoenix Bloodfin. Phoenix Bloodfin merupakan ramuan alami yang dapat digunakan langsung untuk meningkatkan ki dan darah seorang kultivator. Ada seekor ular piton yang dia tidak tahu namanya di arah barat laut tapi itu seharusnya adalah binatang roh peringkat 5 puncak. Itu menjaga bunga teratai emas. Menurut ringkasan budidaya, bunga teratai emas adalah bahan utama pil pengembalian misterius. Nilainya 100 batu roh kelas rendah. Ada serigala bermata satu di selatan. Itu adalah binatang roh peringkat 5 puncak. Ia menjaga ramuan peringkat 6, rumput berdaun jarum. Nilainya 50 batu roh kelas rendah. Sekarang Xiao Chen dapat menggunakan sense spiritualnya, dia dengan cepat menyelidiki situasi di ladang ramuan dari ketinggian di langit. Dunia bawah tanah ini dipenuhi dengan energi spiritual, ada berbagai macam kekayaan alam. Dengan lahan budidaya yang begitu bagus, untuk sementara dia tidak punya rencana untuk pergi. Dia sedang bersiap untuk melakukan beberapa pelatihan.
Yang dia butuhkan saat ini adalah ramuan herbal yang bisa menguatkan tubuhnya. Hah! Xiao Chen menarik kembali kapal perang perak itu ke mata kanannya dan perlahan mendarat di sisi timur laut ladang tanaman obat. Ada Phoenix Bloodfin berwarna merah di sana dan dapat digunakan untuk secara langsung meningkatkan ki dan darah seorang kultivator. Itu secara langsung bisa meningkatkan kekuatan tubuhnya. Meski tidak sebanding dengan bunga 7 daun yang bisa memiliki efek seperti kelahiran kembali, itu tetap merupakan item yang tidak bisa dia dapatkan terlalu banyak. Setelah dia memakannya, dia seharusnya bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 250 kg. Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah dan berjalan menuju Lightning Ox itu. Sapi petir ditutupi kulit ungu dan setidaknya berukuran 3 kali lipat ukuran lembu dari bumi. Ada tanduk perak di kepalanya yang bisa langsung mengeluarkan petir yang mengerikan. Itu bisa melumpuhkan seorang kultivator dan bahkan bisa melumpuhkan kultivator yang lebih lemah sampai mereka hangus. Melenguh. Ketika sapi petir melihat Xiao Chen mendekat, ia terus melenguh dengan marah tanpa henti ke arah Xiao Chen. Binatang roh peringkat 5 telah mengembangkan tingkat kecerdasan tertentu. Ia bisa mengetahui betapa berbahayanya Xiao Chen dan rasanya ia tidak boleh mendekatinya. Xiao Chen tersenyum tipis, dia mengabaikanmu dan mendorong tanah dengan kakinya. Semua otot di tubuhnya menonjol, dipenuhi daya ledak. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya saat dia melompat menuju Lightning Ox. Lightning Ox memiliki reaksi yang sangat cepat. Saat Xiao Chen melompat, ia mendorong tanah dengan keempat kukunya dan menendang awan debu. Ia kemudian menyerang Xiao Chen yang terbang dari udara. Lightning Ox memiliki berat sekitar 1000 kg. Muatannya membawa kekuatan sekitar 2500 kg. Ia memiliki momentum yang sangat kuat, mampu mendorong gunung kecil. Xiao Chen tidak mengelak. Saat dia mengepalkan tangannya, itu mengeluarkan suara, pilih pala. Seluruh kekuatan tubuhnya terfokus pada tangan kanannya saat dia memukul kepala Lightning Ox dengan keras. Bang! Satu manusia dan satu binatang saling berhadapan. Hampir 5000 kg kekuatan saling bentrok. Itu mengeluarkan suara yang sangat keras saat riak menyebar di udara ke seluruh lingkungan. Tanaman tinggi di ladang tanaman obat semuanya berubah menjadi debu karena riak dan hanya tertinggal di bagian bawah tanah. Ada kekuatan yang sangat besar dan lengan Xiao Chen terasa mati rasa. Dia terlempar ke belakang sejauh 5 meter. Ketika dia mendarat, dia bahkan meluncur mundur sejauh 2 meter. Lightning Ox juga tidak merasa lebih baik. Itu terbentur oleh pukulan itu. Tubuhnya yang besar berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti perlahan. Lightning Ox bangkit dalam sekejap dan matanya menunjukkan kemarahannya. Cahaya listrik ungu berkumpul di tanduk putih. Energi yang dikaitkan dengan petir di sekitarnya mengalir dengan liar ke tanduk. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Pilih pala. Kilatan petir ungu menerobos udara dan terbang menuju Xiao Chen dengan kecepatan tinggi. Segala sesuatu yang disambar petir berubah menjadi abu ungu, bahkan debu di udara. Saat melihatnya, petir itu tampak semakin menakutkan. Dengan satu pandangan, orang yang melihatnya akan tahu bahwa kekuatan petir ungu tidak bisa diremehkan. Xiao Chen tidak berani menentangnya. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan berubah menjadi naga banjir. Dia melayang ke udara dan terus mengubah posisinya. Sambaran petir mengejar Xiao Chen dari belakang tanpa henti. Setelah beberapa saat, lingkungan Xiao Chen dipenuhi petir, seolah-olah itu adalah sangkar. Di bawah lampu listrik, semua rambut Xiao Chen berdiri. Meski tidak tersambar petir, udaranya seolah dipenuhi aliran listrik. Kulitnya telah menghasilkan listrik statis dalam jumlah besar. Oh tidak, Xiao Chen berseru dalam hatinya. Tidak disangka kecerdasan Lightning Ox begitu tinggi. Meski terlihat seperti menembakkan petir secara acak tanpa pola apapun, sebenarnya hal itu dilakukan dengan ritme tertentu. Hal ini menyebabkan petir berkumpul secara bertahap. 9 sambaran petir setebal lengan berkumpul di langit. Itu tampak seperti 9 pilar yang menjulang dan menopang langit. Petir menyambar Xiao Chen. Perisai petir surgawi. Kecepatan petirnya sangat cepat, terlebih lagi ia berkumpul dari segala arah. Bahkan teknik gerakan yang paling indah pun tidak akan bisa menghindarinya. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain membela. Cici. 9 pilar petir besar mengeluarkan suara, zizi, ketika mereka bertemu dengan perisai petir surgawi.
Perisai tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap petir, tetapi kekuatan petir ini terlalu besar. Itu hanya bertahan sebentar sebelum hancur. Petir yang tersisa semuanya menyambar tubuh Xiao Chen. Tubuh Xiao Chen mengeluarkan suara, pilih pala, dan semua pakaian yang dikenakannya terkoyak. Ini memperlihatkan otot-ototnya yang meledak-ledak. Listrik terus mengalir di kulitnya. Untungnya, perisai petir surgawi telah menyerap setengah dari petir, kekuatannya telah berkurang secara signifikan. Xiao Chen tidak menderita luka yang mengancam nyawa. Xiao Chen menahan rasa sakit yang dia rasakan saat dia melompat ke udara dan tiba di sisi Lightning Ox. Setelah menggunakan jurus pamungkasnya, inilah saat di mana ia berada pada titik terlemahnya. Jika Xiao Chen membiarkannya pulih sebelum dia menanganinya, dia akan membuang banyak waktu. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Lengan Xiao Chen bergerak dan mengubah teknik bela diri yang dimaksudkan untuk pedang menjadi teknik yang digunakan dengan tinju. Tubuhnya berkedip-kedip saat angin dari tinjunya menderu. Dalam sekejap mata, dia meninju Lightning Ox setidaknya 1000 kali. Bang, 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 bang. Setiap pukulan membawa kekuatan setidaknya 2000 kg. Ketika mereka menyerang tubuh ungu Lightning Ox, ia terus-menerus berteriak kesakitan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Xiao Chen yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mati. Ketika tarian terganggu 1000 tahun berakhir, Xiao Chen mendarat di samping sapi petir. Titik akupuntur Feng Yan di telapak tangan kanannya terbuka dan Azure Dragon di sana berubah menjadi bola cahaya biru sebelum menyelimuti tangan kanan Xiao Chen. Xiao Chen bisa segera merasakan kekuatan yang ada di tangannya kemarin. Suara berderak datang dari tubuh Lightning Ox dan semua organ dalamnya hancur. Tubuhnya yang besar terlempar ke belakang beberapa puluh meter. Gumpalan darah hitam keluar dari mulutnya, sapi petir ini mati seperti kenop pintu. Xiao Chen duduk bersila dan perlahan menghilangkan sisa petir di tubuhnya. Pusaran air di dantiannya berputar dengan cepat dan esens yang melonjak langsung mengeluarkan atau menyerap petir yang tersisa di meridiannya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bangkit dan berganti pakaian baru. Kemudian dia menuju ramuan peringkat 6, Phoenix Bloodfin. Dia dengan hati-hati mengambilnya sebelum meletakkannya di cincin semesta miliknya. Setelah itu, dia melirik ke arah Lightning Ox yang sudah mati sebelum dia berjalan perlahan. Dia mengeluarkan pisau kecil dan mulai membedahnya. Tubuh binatang roh peringkat 5 penuh dengan harta karun, Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. Terutama tanduk perak pada Lightning Ox. Seharusnya sudah berumur beberapa dekade dan telah menerima penempaan petir. Itu bisa digunakan untuk menempa senjata tulang yang dikaitkan dengan petir. Nilainya tidak lebih rendah dari Phoenix Bloodfin. Xiao Chen mengeluarkan botol giok dan mengumpulkan darahnya. Dia mengambil inti dalamnya dan memotong bagian lezat dari Lightning Ox. Dia hanya pergi dengan perasaan puas setelah melakukan semua ini. Xiao Chen awalnya ingin tinggal di sini lebih lama dan mengumpulkan semua tumbuhan di daerah sekitarnya. Namun, pertarungan sebelumnya telah menarik perhatian spirit beast lainnya. Masih relatif mudah untuk berurusan dengan satu binatang roh peringkat 5. Jika jumlahnya banyak, akan sangat berbahaya. Selanjutnya, dari aura yang dia rasakan, Xiao Chen bahkan merasakan kehadiran binatang roh peringkat 6 puncak. Itu adalah salah satu binatang buas roh yang berjaga di area tengah ladang ramuan. Xiao Chen telah memeriksanya sebelumnya, itu adalah tempat dengan energi spiritual terpadat. Ada juga marigold cahaya mengalir yang tumbuh di sana. Marigold cahaya mengalir adalah ramuan peringkat 7 yang sangat berharga. Satu daun cahaya mengalir memiliki efek penyembuhan dari pil obat peringkat 6. Selain itu, ada beberapa pil obat langka dalam ringkasan budidaya yang membutuhkan daun ini sebagai bahannya. Namun, bagian yang paling berharga tetaplah bunganya. Bunga cahaya mengalir mekar setiap 800 tahun sekali. Hanya dengan satu kelopak bunga saja, seseorang dapat meningkatkan kecerdasan spiritualnya secara signifikan. Kecerdasan spiritual adalah apa yang disebut oleh para kultivator sebagai kemampuan pemahaman. Setelah mengkonsumsi bunga cahaya mengalir, hal itu akan memungkinkan kultivator untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mereka. Hasilnya, mereka akan memahami teknik gerakan, teknik bela diri, dan sejenisnya lebih cepat dibandingkan orang lain. Itu bisa memungkinkan seseorang dengan bakat biasa untuk berubah menjadi seseorang yang dipenuhi dengan bakat. Misalnya,
Xiao Chen belum memahami tahap tertinggi dari Clear Wind Chop. Jika dia memakan bunga cahaya mengalir ini, dia mungkin bisa memahaminya dengan segera. Tentu saja semua itu hanya angan-angan belaka. Di sekitar bunga cahaya mengalir, selain binatang roh peringkat 6 puncak yang berjaga di sana, ada juga beberapa binatang roh peringkat 6 di sekitarnya yang memandang marigold cahaya mengalir dengan iri. Bahkan sebelum Xiao Chen bisa mendekat, dia akan mati tanpa ada mayat yang tertinggal. Menarik pikirannya, Xiao Chen menaiki kapal perang perak dan melarikan diri dari daerah itu sebelum para spirit beast ini bergegas mendekat. Dia berhenti di sebuah pohon besar tidak jauh dari ladang tanaman obat. Pohon besar ini tingginya beberapa puluh meter dan menjulur hingga ke awan. Daunnya subur dan subur. Xiao Chen tampak sangat kecil ketika dia berdiri di bawahnya. Ada banyak harta karun di ladang ramuan dan dia belum punya niat untuk pergi. Dia bermaksud menjadikan tempat ini sebagai markasnya. Dia akan pergi ke ladang ramuan sesekali sebelum dia kembali bercocok tanam. Xiao Chen mengungkapkan senyuman saat dia mengeluarkan Phoenix Bloodfin. Phoenix Bloodfin ini setidaknya harus berusia 100 tahun. Jika dia membawanya ke pasar di Heaven Viewing Platform, dia akan bisa mendapatkan setidaknya 60 batu roh kelas rendah. Xiao Chen mengeluarkan pisau tajam dari cincin alam semesta dan mengupas kulit pohon anggur darah Phoenix. Setelah itu, dia memotong sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menelannya. Phoenix Bloodfin langsung berubah menjadi energi panas yang mengalir ke tubuh Xiao Chen. Semua kidan darah di tubuhnya melonjak. Xiao Chen merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya memanas dan dipenuhi energi. Mengkonsumsi harta karun alam secara langsung sangatlah berbahaya. Terakhir kali dia menelan bunga 7 daun dan buah 7 daun, itu terjadi dalam keadaan khusus. Itu adalah situasi di mana ada ribuan hal yang harus dilakukan dan dia sangat membutuhkan energi, yang membuatnya tidak takut saat itu. Kali ini berbeda, kidan darah Xiao Chen mengalir deras. Jika dia langsung menelan Phoenix Bloodfin, kidan darah yang berkembang akan segera terbakar. Bahkan mungkin saja dia terbakar secara spontan. Xiao Chen memakan Phoenix Bloodfin sepotong demi sepotong. Ketika dia memakan sekitar sepertiga dari Phoenix Bloodfin, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Karena itu, dia segera berhenti. Xiao Chen duduk bersila dan mulai mengedarkan sejumlah besar energi obat dan menyempurnakannya. Esensi perlahan mengalir di sepanjang meridian Xiao Chen dan bertindak sebagai katalis untuk energi obat Phoenix Bloodfin. Setelah setengah jam, Xiao Chen akhirnya berhasil menyempurnakan energi obat sepenuhnya. Dia merasa seluruh tubuhnya panas dan darahnya melonjak, dia merasa seperti terbakar seperti nyala api dan dipenuhi energi. Dia mendongak dan mencari di kejauhan. Xiao Chen menemukan sebuah batu besar setinggi sekitar 1 meter, dia bisa memeluknya. Dia berjalan ke depan dan dengan santai meninju. Batuan keras itu tampak seperti lumpur bagi Xiao Chen. Dia dengan mudah membuat lubang di dalamnya dan menarik lengannya ke belakang dengan suara "sua". Xiao Chen mengungkapkan senyuman tipis. Sebelum mengkonsumsi Phoenix Bloodfin, serangan biasa dari saya akan memiliki kekuatan sekitar 1.500 kg. Setelah mengedarkan beberapa esens, saya bisa mencapai 2.000 kg. Serangan dengan kekuatan penuh akan mencapai 2.500 kg. Saat ini, saya hanya mengonsumsi sebagian dari Phoenix Bloodfin. Serangan biasa dari saya telah mencapai kekuatan 1.750 kg. Jika aku mengkonsumsi seluruh Phoenix Bloodfin, aku seharusnya bisa mencapai kekuatan seranganku yang sebelumnya dengan kekuatan penuh. Xiao Chen merasa sangat bersemangat sehingga dia meninju dengan sekuat tenaga dan menghantam batu besar itu dengan kekuatan 2.750 kg. Batu besar itu segera pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terlempar ke segala arah. Xiao Chen distimulasi oleh mayat raja sejak hari itu. Tubuh yang selalu dia banggakan bahkan tidak layak disebutkan di depan mayat raja itu. Bagi Xiao Chen, ini adalah bentuk penghinaan. Hal itu menyebabkan dia memiliki keinginan untuk memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat. Sekarang ada kesempatan bagus, Xiao Chen pasti harus menghargainya. Dia harus terus-menerus melunakkan tubuhnya. Kebanyakan kultivator tidak akan mengolah tubuh dengan keras kepala seperti yang dilakukan Xiao Chen. Bagi mereka, ranah kultivasi adalah hal yang paling penting.
Dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, esensi seseorang secara alami akan lebih kuat. Mengedarkan esens yang kuat dapat mencapai efek yang sama seperti tubuh fisik dengan kekuatan beberapa ribu kilogram. Namun, Xiao Chen tidak memikirkannya seperti ini. Dia memiliki kesan kabur bahwa budidaya seorang kultivator tidak dapat dipisahkan dari tubuh fisik. Hanya jika tubuh fisik didorong ke puncak pada saat yang sama dia dapat berjalan lebih jauh di sepanjang jalur kultivasi. Orang-orang seperti Ji Changkong, Mu Chengshui, Chu Chaoyun, Hua Yunfei, dan Duan Muqing memiliki roh bela diri bawaan, mereka jenius dengan bakat luar biasa. Kemajuan mereka saat ini sangat cepat. Yang tercepat di antara mereka mungkin sudah menjadi saint martial kelas medial. Namun, akan sulit bagi mereka untuk mencapai martial king atau martial monarch. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin mencapai martial sage. Namun, tanpa tubuh yang kuat, mereka tidak akan pernah mencapai kaisar bela diri. Dalam 2 hari berikutnya, Xiao Chen berlatih Clear Wind Chop saat matahari terbit. Dia mencoba untuk memahami tahap ketiga dari Clear Wind Chop, di mana seseorang akan melihat angin sejuk tetapi tidak melihat pedangnya. Dia berlatih tanpa henti dan dia telah menyentuh ambang tahap akhir dari Clear Wind Chop. Yang dia butuhkan hanyalah waktu dan dia akan mampu membuat terobosan ke tahap kesempurnaan hebat. Saat sudah larut malam, Xiao Chen akan terus mengkonsumsi Phoenix Blood Fin. Setelah dia menyempurnakannya, ki dan darahnya akan diperkuat, meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Pada hari khusus ini, Xiao Chen memasukkan potongan terakhir dari Phoenix Blood Fin ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Ketika dia merasakan gelombang energi panas, dia segera duduk dan memurnikannya. Xiao Chen perlahan mengedarkan esensinya. Ketika bagian terakhir dari energi obat Phoenix Blood Fin telah sepenuhnya dimurnikan, tanaman merambat yang telah menyatu dengan tubuhnya selama 3 hari terakhir tiba-tiba melonjak. Semua ki dan darah Xiao Chen melonjak terus-menerus. Asap putih keluar dari atas kepala Xiao Chen. Ledakan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasa ki dan darah di tubuhnya meledak. Pa. Suara retakan terdengar dari tulang-tulang di tubuhnya, 361 titik akupuntur yang menutupi tubuhnya terbuka. Aliran cahaya biru terpancar dari titik akupunturnya. Jika orang lain hadir dan melihat Xiao Chen dari kejauhan, mereka akan menemukan gambar naga Azure yang melingkari Xiao Chen dan menyelimutinya sepenuhnya. Namun, Xiao Chen tidak terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Sebaliknya, dia merasa akrab dengannya, seolah-olah dia pernah mengalami peristiwa seperti itu 10.000 tahun yang lalu.